Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah ya. Oke, semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Udah siap semua ya untuk belajar? Siap, Bu. Oke, sebelum itu kita baca doa dulu ya. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh Dwi Tuti. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Dwi Tuti. Semoga dengan dimulai pembelajaran dengan membaca doa tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kalau gitu, sekarang Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Dwi Tuti, Hadir, Bu. Dela Krismilita, Hadir, Bu. Safera Tri Utami, Hadir, Bu. Septianti, Hadir, Bu. Putri Lestari. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah masuk di Zoom kita ya. Untuk itu, Ibu mau tanya dulu nih, kalian pernah nggak lihat rumah adat? Kalian kan berasal dari Palembang ya, orang Palembang semua ya. Jadi Ibu mau tanya dulu, kalian pernah nggak lihat rumah adat dari Palembang atau dari Sumatera Selatan? Pernah, Bu. Coba nih satu-satu, bisa dijelaskan kalian lihatnya di mana, kapan, dan bentuknya itu seperti apa? Ya, boleh Septianti. Jadi nama rumahnya itu Rumah Lima. Saya lihatnya itu ada di museum. Bentuk rumahnya itu kayak rumah panggung gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Septianti. Jadi, rumah adat Palembang itu namanya Rumah Limas. Itu sekarang, Rumah Limas itu bisa dilihat di Museum Bala Putra Dewa yang ada di KM 5 ya. Semuanya sudah pernah ke museum? Nah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, bagus ya kalau begitu. Nah, selain rumah adat, kalian pernah lihat kesenian atau apa lagi yang berasal dari daerah kalian? Lihat baju adat dari Palembang? Pernah, Bu. Pernah menyaksikan tarian tanggai? Pernah, Bu. Oke, Pernah, Bu. semuanya sudah pernah ya. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, di mana nanti Ibu akan menampilkan sebuah bahan ajar atau materi ajar. Setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa menyebutkan berbagai keragaman yang ada di wilayah atau di sekitar kalian. Lalu, setelah kalian mengamati atau memperhatikan bahan ajar tersebut, kalian dapat menjelaskan atau menganalisis keberagaman dari kerajinan khas Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, kalian dapat membuat gambar desain tentang kerajinan khas yang ada di wilayah tempat tinggal kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Saya, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu izin share screen dulu ya. Sudah terlihat share screen Ibu? Sudah, Bu. Baik, kalau gitu, di sini apa nih judul besar dari pembelajaran hari ini? Kerajinan, Bu. Iya, hari ini kita akan membahas tentang kerajinan. Di antara kalian ada yang mau bantu Ibu nggak untuk baca teksnya? Saya, Bu. Ya, boleh. Dwi Tuti ya? Ya, Bu. Kerajinan adalah salah satu cabang seni. Kerajinan menekankan pada sebuah keterampilan tangan yang lebih tinggi saat proses pengerjaannya. Kerajinan juga sering dikenal dengan nama seni kriya. Pengertian kerajinan lain adalah barang-barang yang memiliki unsur seni di dalamnya. Pembuatan barang-barang tersebut dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan manusia. Kerajinan daerah adalah suatu bentuk hasil karya kerajinan
kerajinan yang diproduksi atau dihasilkan oleh suatu daerah sebagai karakteristik budaya daerah setempat. Indonesia memiliki kota dan kabupaten yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Daerah-daerah tersebut memiliki keragaman kerajinan yang dihasilkan, seperti di kota Palembang memiliki kerajinan ukiran, anyaman, lak, logam, tenun, dan perlengkapan rumah tangga yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Dwi Tuti. Nah, jadi kerajinan itu adalah salah satu cabang seni yang pada hakikatnya dia menekankan tentang keterampilan tangan atau kerajinan tangan. Kalian pernah melihat kerajinan? Pernah, Bu. Coba nih satu-satu dari kalian kasih contoh kerajinan apa yang pernah kalian lihat. Anyaman, Bu, buat karpet itu loh. Karpet untuk duduk. Ya, kerajinan anyaman buat karpet atau disebut tikar ya biasanya ya. Lalu ada lagi kerajinan apa lagi? Kerajinan Bu. ukir, Bu. Yo, siapa? Satu-satu ya. Saya, Bu. Ya, boleh Putri. Kerajinan ukir, Bu. Kerajinan ukir, ya contohnya seperti apa? Seperti ini, Bu. Kalau di Muslim itu ada kerajinan ukir di logam itu, Bu. Gimana Putri? Kemarin di Muslim itu ada kerajinan dari logam, Bu. Oke, jadi kerajinan ukiran itu salah satu jenisnya ada yang berasal dari logam ya bahannya. Lalu ada kerajinan apa lagi? Ada yang kayak batik gitu, Bu, yang pakaian-pakaian. Sama kayak Iya. tenun gitu, Bu. Kerajinan tenun atau membatik ya. Kalau gitu kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kerajinan ukiran nih, yang tadi disebutkan oleh Putri. Nah, ada yang mau membaca nggak? Siapa yang mau bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, boleh Dela. Kerajinan ukiran. Ukiran Palembang tidak terlepas dari pengaruh budaya dan unsur kepercayaan yang datang dari luar, seperti Cina, India, dan Arab. Motif ukuran Palembang pada mulanya banyak dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan Hindu-Buddha. Dalam proses perkembangannya, pola dan beragam hias ukiran kayu Palembang banyak dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan agama Islam. Transformasi pola ragam hias binatang menjadi pola tumbuh-tumbuhan merupakan bukti pengaruh budaya dan kepercayaan Islam terhadap ragam hias ukiran, di mana agama Islam melarang umatnya untuk membuat gambar dan patung binatang karena takut dijadikan sebagai berhala. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Dela. Nah, yang pertama kita membahas tentang kerajinan ukiran. Bisa dilihat ya contoh gambarnya ya, kerajinan ukiran. Jadi, kerajinan ukiran itu, khususnya kerajinan ukiran yang dari Palembang, ternyata tidak terlepas dari pengaruh budaya atau unsur kepercayaan yang datang dari luar, seperti Cina, India, dan Arab. Nah, lalu motifnya itu banyak dipengaruhi oleh kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha. Lanjut, di sini ada contoh dari kerajinan ukiran. Yang pertama itu ada balok kayu berukir. Ini contoh gambarnya. Bisa dilihat. Balok kayu berukir ini banyak digunakan pada rumah tradisional Sumatera Selatan yang berupa rumah panggung, antara lain bagian sako, alang, bagian peminggang, dan bagian kung. Ini ya contohnya ya. Nah, ukiran balok ini berfungsi sebagai penunjang konstruksi rumah tradisional Sumatera Selatan dan juga sebagai penghias di rumah tersebut. Untuk contoh yang kedua, itu ada ukir terawang. Bisa dilihat gambarnya. Ini ya. Nah, secara fisik, ukiran terawang ini berfungsi sebagai sekat ruangan antara ruang tamu dan ruang keluarga. Lalu, ukiran kayu ini juga berfungsi sebagai penunjang nilai keindahan dalam ruangan, yaitu sebagai penghias. Untuk contoh yang ketiga, itu ada ukiran cermin hias.
Pernah melihat ukiran ini? Nah, Bu. Pernah, Bu. Ya, ukiran ini biasanya bisa dilihat di rumah-rumah panggung ya, atau di rumah adat. Lalu untuk yang keempat itu ada ukiran terawang kaligrafi. Nah, ini kebudayaannya lebih ke kebudayaan Islam ya, kaligrafi ya. Selanjutnya itu ada standar tombak. Nah, ini ukiran-ukirannya tuh ini loh, yang berbentuk seperti daun, dedaunan. Lalu yang keenam itu ada kukuran kelapa. Ini ya gambarnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kerajinan anyaman. Ini contoh dari kerajinan anyaman. Ayo, siapa yang mau membaca? Ya, boleh. Safira ya. Kerajinan anyaman. Kerajinan anyaman merupakan suatu usaha atau kegiatan keterampilan masyarakat dalam pembuatan barang-barang dengan cara susup-menyusup antara pakan dan lungsi. Kerajinan anyaman di Sumatera Selatan terkenal dengan beberapa jenis seperti kerajinan anyaman bambu dan kerajinan anyaman rotan. Sudah, Bu? Ya, baik. Terima kasih ya, Safira. Nah, jadi di sini kerajinan anyaman itu cara pembuatannya dengan cara susup-menyusup antara pakan dan lungsi. Kerajinan anyaman ini cukup terkenal ya, ternyata di daerah kita. Untuk contohnya, itu yang pertama ada anyaman bambu. Pernah melihat anyaman bambu? Pernah, Bu. Anyaman bambu itu biasanya digunakan untuk apa ya? Atau dibentuk menjadi apa? Benda apa? Untuk tikar, Bu. Iya, untuk tikar. Lalu ada lagi nggak? Keranjang. Seperti gambar di atas ini ya, keranjang-keranjang kecil. Nah, untuk contoh yang kedua itu ada anyaman rotan. Anyaman rotan itu biasanya dibentuk menjadi benda apa ya? Keranjang, Bu. Iya, bisa jadi keranjang, bisa jadi bakul. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke kerajinan lak. Ada yang mau membaca? Ya, Bu. Boleh, Septianti? Baik, Bu. Kerajinan lak adalah salah satu kerajinan tangan tradisional khas suku Palembang yang berasal dari wilayah kota Palembang di Sumatera Selatan, Indonesia, dengan berbentuk wadah maupun hiasan yang terbuat dari kayu, rotan, bambu, kulit kambing dalam berbagai bentuk, baik peralatan rumah tangga maupun hiasan. Seluruh permukaan barang-barang tersebut dilapisin lak sebagai bahan untuk memperindah sekaligus sebagai bahan pengawet. Sudah, Bu? Baik, terima kasih Septianti. Nah, jadi di sini ada kerajinan lak. Ternyata Palembang itu yang terkenal tidak hanya kerajinan ukiran, tidak hanya kerajinan anyaman, tetapi juga ada yang namanya kerajinan lak ya. Nah, untuk contohnya itu ini bisa dilihat di layar. Ini contoh-contohnya. Banyak sekali ya contoh dari kerajinan lak. Nah, selanjutnya itu ada kerajinan logam. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Boleh, Putri. Kerajinan logam merupakan sebuah jenis kerajinan atau keterampilan untuk membuat sesuatu menjadi barang-barang yang akan mempunyai nilai guna dengan menggunakan logam sebagai media. Baik, terima kasih Putri. Nah, ini ada kerajinan logam. Ini contoh-contohnya. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, ini juga ternyata untuk senjata-senjata itu juga merupakan salah satu kerajinan logam. Ini juga ternyata kerajinan logam itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama tembaga, yang kedua perunggu, dan ketiga besi. Untuk contoh-contohnya itu bisa kalian lihat di sini.
Di sini ada alat pembuatan kue, alat memasak, dan di atas ini ada contoh senjata-senjata. Nah, selanjutnya ini ada kerajinan tenun. Siapa lagi yang mau membaca? Bu, Ya, boleh, Dwi Tuti. kerajinan tenun batik. Di dalam Museum Bala Putra Dewa ini memiliki salah satu kerajinan tenun. Pembelajaran yang dapat diambil dari museum ini ternyata kerajinan tenun yang ada di Sumatera itu bukan hanya songket, namun juga ada batik. Batik tidak diproduksi di Palembang. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki kurang memadai untuk memproduksi batik. Namun hal itu tidak mempersulit masyarakat untuk memproduksi batik. Masyarakat dapat memesan batik dengan cat yang dibuat sendiri dan sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Hal tersebut sudah diterapkan sejak masa kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi kerajinan tenun itu salah satunya adalah batik. Untuk contoh yang kedua itu ada semage. Hampir mirip ya bentuknya dengan batik. Lalu yang ketiga itu ada songket, kain songket. Selanjutnya ada kain tajung. Nah, di sini yang terakhir itu ada perlengkapan rumah tangga. Jadi perlengkapan rumah tangga ini merupakan perlengkapan tradisional yang digunakan masyarakat Palembang zaman dulu. Kebanyakan terbuat dari bahan logam kuningan, dan contohnya itu perlengkapan rumah tangga yang digunakan masyarakat pada zaman kerajaan, yaitu gilingan, wadah parfum, dan cetakan kue. Nah, ini ya contoh-contohnya. Yang pertama itu ada gilingan lakso, lalu ada wadah minyak wangi, cetakan bolu ikan, cetakan kue gunjing, cetakan kue gavi. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih sama kalian. Coba tadi kalau kalian memperhatikan pasti kalian tahu kerajinan-kerajinan apa saja yang sudah kita bahas sebelumnya. Coba nih, Ibu mau panggil dulu Safera. Safera masih ada di Zoom? Masih, Bu. Oke, Safera bisa disebutkan kembali nggak apa saja tadi jenis-jenis kerajinannya? Kalau Safera terkendala sinyal, boleh diganti oleh teman yang lain? Saya Saya, Bu, Bu. Ya, boleh Putri. Putri dulu ya. tadi kita sudah ketahui ada kerajinan ukiran, kerajinan anyaman, kerajinan las, kerajinan logam, kerajinan tenun, dan yang terakhir itu ada perlengkapan rumah tangga. Baik, terima kasih Putri. Bagaimana dengan teman-teman yang lainnya? Benar nggak jawabannya Putri? Atau ada yang kurang? Benar, Bu. Ya, benar. Beri A+ dulu untuk Putri. Nah, selanjutnya, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian kan tadi pernah melihat bangunan rumah limas, pernah melihat baju adat, pernah menyaksikan tarian tanggai. Lalu pengalaman apa lagi yang pernah kalian atau yang bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian tentang kesenian dan kebudayaan daerah ini? Septi suka nari, Bu. Ya, Septianti suka menari apa, Nak? Iya, Bu. Maaf tadi terkendala sinyal. Ya, Septianti pernah membawakan tarian apa? Pernah, Bu, membawakan tarian yang mengiringi pengantin, Bu. Namanya itu pagar pengantin, Bu. Itu narinya rame-rame, Bu. Sama teman-teman. Ada berapa orang jumlah yang membawakan tarian itu, Nak? Itu yang narinya itu genap, Bu. Tapi kalau nggak salah minimal 4. Soalnya biasanya kami narinya berempat. Tapi bisa juga berenam, Bu. Atau berdelapan. Oke, jadi tariannya itu berbentuk tarian kelompok gitu ya. Nah, ada lagi nggak yang mau berbagi cerita? Atau biasanya ketika sebentar lagi kita mau menyambut hari Lebaran ya. Nah, itu biasanya kalian bantu orang tua masak-masak. Biasanya buat apa itu namanya? Yang dianyam-anyam dari daun? Ketupat, Bu. Ketupat, Bu. Ya, buat ketupat. Itu ketupat itu termasuk kerajinan apa ya?
Anyam. Anyaman. Menganyam, Bu. Ya, kerajinan menganyam. Ada yang pernah membuat ketupat, buat bungkus ketupat itu? Pernah, Bu, tapi susah. Oke, Dwi Tuti pernah ya? Boleh diceritakan Dwi Tuti bagaimana perasaannya saat membuat anyaman ketupat? Ya, seneng, Bu. Kan kita bikin ketupatnya tuh pakai daun kelapa yang muda itu. Ya, Terus lalu? terus dibikin pakai tangan, Bu. Pakai dua-dua tangan. Digulung-gulung di tangan, terus dimasuk-masukin, nggak tahu, Bu, lupa. Iya, kayaknya seru ya. Seru banget ya kayaknya. Boleh deh nanti tugasnya di akhir Ibu suruh kalian membuat anyaman. Membuat anyaman ketupat. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang materi kerajinan tadi, sekarang Ibu mau bertanya nih, kalian pernah nggak melihat contoh kerajinan yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Kerajinan seperti apa yang pernah kalian lihat? Ada kayak senjata gitu, Bu. Kayak misalnya untuk memasak, pisau gitu. Ya, kerajinan perlengkapan rumah, alat rumah ya. Bisa dijelaskan, Septianti, bagaimana bentuk dari kerajinan itu? Ada kayak pisau gitu, Bu. Terus juga ada kayak untuk membuat kue. Nah, contohnya berarti seperti pisau atau peralatan untuk membuat kue ya. Oke, kalau gitu ada yang lain? Gimana yang lain? Kayak kerajinan anyaman itu, Bu, yang buat ketupat itu untuk waktu Lebaran. Ya, kerajinan anyaman. Salah satunya anyaman ketupat ya. Ini ada berapa jenis kerajinan yang kita pelajari? Ukiran, Bu. Ya, ada kerajinan anyaman, kerajinan ukiran, lalu kerajinan lak ya. Lalu ada lagi kerajinan tenun ya tadi ya. Apa saja tadi contoh dari kerajinan tenun? Ada pakaian adat, ada batik, ada intan. Ya, salah satunya tadi ada batik ya, ada samage. Nah, sekarang Ibu mau minta perwakilan dari kalian untuk memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang berani? Tadi kita udah belajar tentang kerajinan, Bu. Kerajinan yang ada di Museum Bala Putra Dewa. Nah, tadi tuh macam-macam kerajinannya, ada kerajinan anyaman, terus ada kerajinan ukiran, terus yang rumah tangga, terus kerajinan lak, sama tenun, Bu. Tuti, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya, pembelajaran kita hari ini itu tentang kerajinan di sekitar tempat tinggal. Karena kita tinggalnya di Palembang ya, jadi kerajinannya itu bisa dicontohkan kerajinan khas dari Palembang itu ada kerajinan anyaman yang berbentuk atau dibuat jadi tikar, lalu ada kerajinan tenun, contohnya itu ada batik, kalau bendanya itu ada baju batik ya. Kalian sekolah pakai baju batik ada kan ya? Ada, Bu. Nah, lalu ada lagi kain songket. Untuk kerajinan logam, contohnya itu ada senjata tradisional. Lalu ada apa lagi nih? Peralatan memasak atau peralatan untuk membuat kue seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada, Bu. Oke, semuanya sudah mengerti ya tentang pembahasan hari ini. Nah, kalau begitu, kita ada pekerjaan rumah nih, atau tugas rumah. Boleh dicatat ya, pekerjaan rumahnya. Jadi, Ibu minta sama kalian untuk membuat satu kerajinan. Dari ke-6 jenis kerajinan tadi, kalian pilih salah satu, lalu kalian buat di rumah. Ibu kasih waktunya selama libur ya, selama libur menyambut hari raya,
setelah kita masuk ke sekolah lagi, Ibu minta sama kalian kerajinannya udah dibawa ke sekolah ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sekarang Ibu mau tanya dulu nih sama kalian. Gimana perasaannya hari ini saat belajar tentang kesenian-kesenian kesenian-kesenian daerah? Tenang, Bu, mudah dipahami. Tapi susah sinyal, Bu. Ya, Septianti terkendala sinyal. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Oke, jadi kesenian yang baru dipelajarin tadi itu bisa menambah wawasan kalian ya, menambah ilmu pengetahuan. Nah, ada yang susah dipahami nggak? Atau ada yang belum dimengerti? Enggak, kalau semuanya sudah bisa dipahami dan bisa dimengerti, berarti tugasnya nanti aman ya, semuanya bisa mengerjakan ya. Bisa, Bu. Baik, oke, terima kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, boleh, Saudari Della. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Della. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.